Sebagian ulama berpendapat kalau imamnya sudah membaca, bacaannya bagus, fase, makmumnya cukup mendengarkan saja. Tapi ada juga ulama mengatakan enggak. Pokoknya siapa yang sholat enggak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bi ummil Quran. Tidak sempurna sholat seseorang. Ada juga menartikan tidak sah sholatnya seseorang kalau dia tidak membaca ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ini muadzin juga ini banyak salah karena nggak paham. Yang adzan si A, terus yang ngomati si B. Nggak benar itu, koyok royoan. Kalau di hadis itu kata Nabi, siapa yang adzan dia yang harus iqomah. Iya. Kecuali minta izin. Ya, misalnya sampean yang adzan, nggak boleh sampean iqomati. Boleh kalau minta izin, Pak, aku mau qomat biar dapat pahala bagi-bagi gitu ya, nggak boleh. Itu haknya. Fa inna taswiyatas sufufi, kata Nabi, dengan lurusnya shaf, dengan rapatnya shaf, min tamamis shalah, adalah merupakan syarat, kalau dibahasakan merupakan syarat sempurnanya sholat. Jadi kalau sholatnya renggang, nggak mepet, baunya nggak mepet-mepet, berarti sholatnya pahalanya kurang. Mestinya dapat 100 Pak Sodik, di KS cuma 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu ma'ar raki'in. Wa kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ma min talatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim sholatul jama'ati illa stahwat alaihim syaitan fa alaikum bil jama'ah fa innama yaqlubu minal qanabil qasiyah. Sadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu kewajiban yang sangat luar biasa, ialah sholat maghrib maupun sholat isya dengan berjamaah. Termasuk juga perintah Allah yang sangat besar pahalanya, dan begitu Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada hamba-hambanya agar senantiasa bertolabul ilmi, ya, senantiasa menambah wawasan, menambah keilmuannya, khususnya yang terkait dengan masalah ibadah. Ibadah apa saja itu semuanya membutuhkan ilmu, membutuhkan petunjuk, membutuhkan tuntunan. Bahkan kalau kita beribadah tidak didasari dengan ilmu, bisa-bisa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi salah satu syarat sempurnanya amal ibadah itu, bahkan diterimanya amal ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah, salah satu syaratnya harus pakai ilmu, harus berdasarkan ilmu. Apa yang tidak pakai ilmu? Semuanya pakai ilmu. Wudu, tayamum, azan, iqomah, sholat, puasa, zakat, haji, termasuk dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan keduniaan kita. Semuanya harus pakai ilmu. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia, hidupnya ingin mudah, hidupnya ingin bahagia, selamat di dunia ini, kata Rasul, fa alaihi bil ilmi, maka wajib kita memahami ilmunya. Artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Contohnya ilmu ekonomi, ilmu tata negara, ya, ilmu ilmu hitung, ilmu hisab, ya, ilmu perbintangan, ilmu sosiologi dan sebagainya. Berbagai macam ilmu-ilmu yang ada itu semuanya dibutuhkan di dalam rangka memudahkan untuk kita mengelola urusan dunia kita. Alaihi bil ilmi. Ini kata Nabi. Waman aradal akhirah, siapa orang yang ingin hidupnya mudah, bahagia, senang, selamat nanti di akhirat, alaihi bil ilmi, juga harus mencari ilmu-ilmu yang terkait dengan urusan kehidupan akhirat. Seterusnya kata Nabi, waman aradahuma, siapa orang yang ingin mencapai kebahagiaan, kemudahan, kesuksesan, keselamatan dari dunia sampai akhirat, juga alaihi bil ilmi. Semuanya harus pakai ilmu. Jadi kasihan orang-orang yang malas belajar itu, membaca wes nggak mampu, suruh mendengarkan juga nggak mampu, suruh bertanya juga ya nggak mau. Terus bagaimana caranya amal-amal ibadah yang dia persembahkan kepada Allah bisa mencapai kesempurnaan? Sekali lagi bahwa seluruh amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu butuh ilmu. Nah, terkait dengan masalah sholat ini, pada malam hari ini khusus kita akan membicarakan tentang sholat jamaah. Aduh, sayangnya nggak bawa pulpen, saya lupa tadi ya. Mestinya di masjid ini harus disediakan ya. Kalau kita berbicara tentang sholat jamaah, kira-kira yang muncul di dalam pikiran kita apa? Orang sholat berjamaah itu harus ada apa? Harus ada imam. Harus ada apa lagi? Harus ada makmum. Harus ada apa lagi? Harus apa ada lagi? Hah? Apa? Ada apa? Azan dan iqomah. Ada apa lagi? Tempat. Ya, tempat. Ya, artinya karena sholat berjamaah itu semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya, semakin sedikit jamaahnya semakin sedikit pahalanya. Ya. Jadi orang berjamaah di masjid dengan di musola ya beda. Karena di masjid itu tambah banyak jamaahnya. Itu ya. Jadi begitu juga tentang pelaksanaan sholatnya. Semakin cepat, semakin ringkat sholatnya, semakin sedikit pahalanya. Semakin lama sujudnya, semakin lama rukuknya, semakin lama berdirinya, semakin besar pahalanya. Nah, itu diatur. Nah, biasanya yang banyak keluhan itu kalau kita sholat berjamaah apa kira-kira? Yang jamaah sering mengeluh. Imamnya terlalu, nah ini masalah ini, ya Pak Fur ya. Imamnya kecepatan ya. Syekh makmumnya durung selesai maca Al-Fatihah sudah ruku.
Rukuknya belum selesai sudah bangkit. Ya, sujudnya belum selesai sudah berdiri. Nah, ternyata ada juga imam-imam yang seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya mungkin ya kurang belajar imamnya, kurang pengetahuannya. Berarti itu imamnya. Yang sering terjadi begitu ya, terlalu cepat. Kalau terlalu lambat Pak Sis, terlalu lambat imamnya juga masalah ya. Mari moco Al-Fatihah waladhdallin langsung Yasin dibagi 2. Kemeng nggak kira-kira? Imamnya ya, Yasin dibagi 2. Salat maghrib sisan. Padahal makmum ini ada yang punya anak kecil di rumah, misalnya kaum ibu ya, segera ingin menyusui. Makmum juga mungkin jadi makmum di sini tuh hanya mampir ya, sekedar ingin mendapatkan salat baca, ingin meneruskan perjalanannya. Ini imamnya panjang bacanya, bisa-bisa ketinggalan kereta api atau pesawat. Ini masalah juga ini. Jadi imam terlalu cepat jadi masalah, terlalu lambat juga jadi masalah. Terus berikutnya, bacaan menjadi masalah enggak? Bacaan, terutama bacaan imam. Karena sebetulnya kalau imam sudah membaca dan bacaannya bagus, walaupun makmum itu enggak moco, itu sudah cukup. Seperti misalnya imamnya membaca Fatihah, udah bagus, cukup kita simak, kita dengarkan baik-baik, nggak moco Al-Fatihah, naik sholat berjamaah dan sholat yang bunyi. Tapi sholat yang bunyi itu seperti sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya subuh. Itu sebagian ulama berpendapat kalau imamnya sudah membaca, bacaannya bagus, fasih, makmumnya cukup mendengarkan saja. Tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Padahal Al-Fatihah itu bacaan wajib. Itulah hebatnya sholat berjamaah. Cuman diam saja kita ngerungok sudah kebagian. Tapi ada juga ulama mengatakan enggak. Pokoknya siapa yang sholat enggak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bi ummil Quran. Tidak sempurna sholat seseorang. Ada juga menartikan tidak sah sholatnya seseorang kalau dia tidak membaca ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Membacanya sesudah imamnya membaca. Waladhdallin amin baru kita membaca. Setelah imamnya baca surat ya. Ada ayat itu final itu ada baca. Iya. Maka dia benar. Kita baca agar ayat itu. Ya, itu yang dijadikan dasar bagi orang-orang yang sebagian ulama mengatakan kalau imam sudah membaca dan kedengaran bacaannya, maka itu cukup, makmumnya cukup baik Al-Fatihah maupun surat. Itu tadi dasarnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ansitu menengok. Ini Quran. Diam, wasma'u rungokno. La'allakum turhamun, agar Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kalian. Jadi kalau kita sama-sama membaca kan tubruk-tubruan. Bayangkan coba imamnya membaca Al-Fatihah banter, makmumnya banter juga ya, tubruk-tubruan gitu ya. Itu dasarnya Pak Purya. Jadi ulama yang mengatakan bahwa kalau imam sudah membaca dan fasih bacaannya, itu makmum cukup mendengarkan. Baik surat Al-Fatihah maupun surat yang lain. Tapi sebagian ulama juga berpendapat, ya terutama mazhab Imam Syafi'i, bahwa Al-Fatihah itu tetap dibaca,
tapi membacanya setelah imam. Maka setelah waladhdallin kita baca dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banter-banter. Ya, seperti itu. Jadi terbagi pendapat ulama itu dalam hal ini macam-macam. Sama dengan baca basmalah itu dalam surat Al-Baqarah. Ada menurut Imam Malik itu malah tidak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Ya. Kalau imam-imam yang lain ada yang membaca tapi dikecilkan bismillahnya. Ya, ta'awuz sama bismillah dikecilkan. Ada juga sebagian membacanya basmalahnya dibesarkan. Dan semuanya kalau kita telusuri hadis itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa ulama berbeda pendapat? Biasanya derajat hadis. Hadis itu kan ada yang hadis sohe, ada hadis hasan, ada hadis doib gitu ya biasanya. Sehingga ulama-ulama yang berhati-hati itu ya seperti itu ya. Pokoknya saya pilih yang tidak keras. Ya. Ada lagi enggak? Saya pilih yang keras ya seperti itu. Maka kalau sudah menjadi masalah-masalah seperti ini, masalah khilafiyah, kita nggak usah berdebat, nggak mari-mari sampai kiamat nanti ya, karena semuanya ada dasarnya. Yang menjadi penting itu khusus bacaan imam itu, terutama bacaan Fatihah itu jangan sampai keliru. Membaca Quran itu ada ilmunya tersendiri, namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, dengan tahsin tilawah, dengan bacaan yang baik, dengan bacaan tartil, makhrajnya nggak boleh salah, panjang pendeknya nggak boleh salah, mana yang dengung, mana yang tidak dengung nggak boleh salah, ya. Mana mad wajib, mana mad jaiz, mana mad aridul lisukun, mana mad iwat. Ya mestinya kalau ingin jadi imam, mestinya yang begini-begini sudah harus tahu. Cuman apa mungkin semua imam itu harus ya, ini yang jadi masalah. Umpamanya gini Pak Iwan, kita mau sholat jamaah ini ya, mestinya imamnya yang bagus Pak Pur, paling bagus bacaannya, umpamanya paling bagus bacaannya, paling paham tentang Al-Quran, tentang hadis ya. Pak Pur nggak datang, yang ada cuma si fulan, bacaannya tidak terlalu bagus bacaan Fatihahnya. Ini sementara orang sholat maghrib ini sudah mau dikomat. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap sholat dengan iman yang kurang bagus, atau kita ngomong gini, wes imamnya nggak teko, mulai sholat di rumah masing-masing? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Atau mau sholat Jumat ini misalnya, imamnya nggak teko, sakit imamnya. Ada imam di sini tapi ya bacaannya kurang bagus, ya, kurang memahami lah tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat. Iya, kurang enak. Imamnya yang enak nggak teko, sakit. Sementara sholat Jumat sudah mau dikomat, masa kita ayo mulai sholat Jumat di rumah masing-masing? Kan nggak begitu, ya, nggak begitu. Maka kita itu juga tetap ada urutannya. Yang paling bagus menjadi imam itu yang paling bagus bacaan Qur'annya. Jadi kalau ada ini ada 3 orang ini, pilih di sini siapa yang paling bagus bacaan Qur'annya, bukan yang paling bagus suaranya, bukan. Suaranya bagus belum tentu bacaannya benar, ya kan? Nah, jadi urutannya begitu. Nah, ini kadang-kadang yang banyak masalah ya Pak Sis ya dalam masa imam kita ini, karena kita sulit juga mencari orang yang pas. Kan betapa sulitnya Pak mencari orang yang imamnya bagus, bacaannya, suaranya bagus, mengerti tentang persoalan-persoalan fikih, terutama yang berkaitan, kan juga. Di sisi lain, kalau kita di kampung itu tidak sholat berjamaah, dosa, dosa. Dosa kita kalau tidak sholat berjamaah, dosa. Ya. Apalagi sudah nyata-nyata ada masjid di tempat kita, ada musola, terus kita sholat di rumah. Kata Nabi, tidak diterima sholatnya orang yang ada sholat berjamaah di masjid kok sholat di rumah, kecuali ada uzur, misalnya karena sakit, karena hujan atau kesiangan dan sebagainya,
Ya, kalau hari-hari biasa terus dia milih karena malas ke masjid. Ya. Bahkan kata Nabi, ciri-ciri orang munafik itu, ini ciri-ciri orang munafik itu bahaya, tempatnya neraka. Ciri-ciri orang munafik itu ialah malas datang ke masjid. Maksudnya malas sholat berjamaah. Nah, di sini jadi masalah jamaah itu pertama kan harus ada imam ya. Nah, imam. Terus harus ada makmum. Yang pertama ada muadzin ya. Nah, ini pertama itu muadzin. Ini penting ini. Sing jaga masuknya waktunya ya, muadzin ya. Iya. Ini muadzin juga ini banyak salah karena nggak paham. Yang adzan si A, terus yang ngomati si B. Nggak benar itu, kayak royoan. Kalau di hadis itu kata Nabi, siapa yang adzan dia yang harus iqomah. Iya. Kecuali minta izin. Ya, misalnya sampean yang adzan, nggak boleh sampean iqomati. Boleh kalau minta izin, Pak, aku mau qomat biar dapat pahala bagi-bagi gitu ya, nggak boleh. Itu haknya. Nah, itu ya, ini mestinya muadzin ini. Sering royoan di masjid sini termasuk. Ya. Karena kita sulitnya belum ada orang yang bisa ditetapkan sebagai muadzin. Seandainya masjid kita ini mampu, ya, kayak masjid di negara-negara yang sudah maju itu seperti Malaysia misalnya. Di Malaysia itu Pak, imamnya digaji sendiri. Pemerintah yang menyediakan. Malaysia ini tetangga kita. Muadzinnya ya nggak diganti-ganti, jadi puas. Memang dipilih orang yang enak suaranya. Ya, yang enak suaranya, yang memulia, yang mengerti ya. Kalau kita di sini belum. Masjid yang ada di Surabaya yang mampu menggaji para petugas baru Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah itu imam rawatibnya itu Pak Husnul Aqib almarhum yang di Balongsari itu sampai meninggal itu sekitar 12 juta per bulan. Ngimami cuman ya kecuali subuh dia nggak ada sendiri ya. Jadi yang 5 waktu itu kan dia ngantor di masjid apa gitu ya. Ya Masjid Al-Falah duitnya memang iya, muadzinnya digaji semua di sana. Guru-guru ngaji itu yang ngajarin ngaji setiap hari sudah digaji semua di sana. Nggak ada. Jadi masjid itu sudah kayak apa ya? Iya, kayak apa ya istilahnya? Kayak perusahaan juga. Ada yayasan pendidikan. Ya, ada yayasan pendidikannya sudah berkembang. Ada polikliniknya dan sebagainya seperti itu. Iya. Di luar enggak apa-apa. Hah? Imamnya dari luar. Iya, dari luar semua. Yang dicarikan memang yang mumpuni. Ya. Karena ininya sudah cukup. Kita di sini susah. Saya ini kepingin yang ngisi-ngisi pengajian, kalau saya ini cukup 1 kali aja 1 minggu kalau seandainya bisa, biar yang lain. Tapi nyangoninya kalau Pak. Sekarang kalau ngisi pengajian kayak gini, ya minimal itu seharga sholat Jumat. Kan lebih lama. Sholat Jumat itu paling 15 menit, 20 menit. Kalau ngisi pengajian kan lebih lama. Tentunya lebih mahal ya. Nyangoni ustadznya itu ya. Kita mau di sini, di situ, aduh. Nggak jalan. Seperti kemarin itu Imam Nabawi. Masjid Nabawi. Ya. Di Istiqlal. Iya. Imam Istiqlal. Iya. Itu ya nyangoni. Oh iya Pak. Jelas Pak. Pesawatnya pulang pergi Arab Saudi ke sini ditanggung. Imam Masjidil Haram itu kalau kita bandingkan dengan itu sekitar 1,5 miliar gajinya per bulan. Imamnya nggak satu Pak, banyak. Iya Pak, namanya negaranya sudah sejahtera. Kita di sini belum. Ya, mestinya kayak urusan masjid ini, mestinya pemerintah itu juga harus disubsidi mestinya kan, tapi belum mampu pemerintah, masih terlalu banyak dikorupsi soalnya ya, itu belum mampu. Tapi alhamdulillah sekarang RT
RW sudah dapat ya. Pian zaman Pak Harto gak ada ya. Ya sudah jadi sekarang. Terus jadi Mudin sudah ada. Guru-guru ngaji tuh seperti guru-guru ngaji sini sudah mulai dibantu. Tapi ya belum maksimal, tapi sudah dibantu lumayan. Suatu saat kalau uang negara gak dikorupsi ya bisa itu sebetulnya. Guru-guru ngaji tuh akhirnya. Nah seperti itu pengurus-pengurus masjid. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini kesalahan muadzin ini sama ini biasanya royoan yang mau qomat ini mestinya ya ini jadi. Jadi mestinya yang benar itu siapa yang azan dia yang harus ngomati. Dan yang harus ngomati itu yang benar itu muadzin merintah imam apa imam merintah muadzin? Imam merintah muadzin. Yang terjadi sekarang seperti di sini. Muadzin yang Ya, nah, itu salahnya. Mestinya kan begini, kalau sudah adzan, orang sudah sholat sunat sudah selesai, dimana orang juga kadang-kadang juga itu sudah terlambat datang, saya maksa ingin sholat sunat, akhirnya orang yang duluan ulur waktunya itu ya. Mestinya yang bagus itu sebelum adzan kita sudah di masjid, kan ada itu ada kodenya, tarhim itu nyanyi mestinya. Tapi kebiasaan kita kadang-kadang sudah azan, baru mandi, baru wudu, ya, nggak cepat datang ke masjid. Apalagi nek saya nyanyi-nyanyi, Wong Pak Iwan saya nyanyi-nyanyi betul. Oh, tambah diulur-ulur waktunya ini ya. Sudah terlambat datang ke masjid, saya maksa ingin sholat sunat, panjang waktunya gitu ya. Ini juga suatu kesalahan. Maka yang benar itu muadzin dan yang benar ini, jadi kalau sudah selesai sholat, imam langsung berdiri. Nggak usah diperintah oleh muadzin, imam langsung berdiri, langsung memberi komando. Komandonya itu yang sering diucapkan Nabi antara lain, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ada lagi, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ada lagi, sawu warusu, ya dan seterusnya. Banyak apa-apanya. Intinya itu sholat tidak boleh dimulai imam itu selama shofnya masih berantakan. Ya ini biasanya sawu sufufakum ini ya. Sawu sufufakum. Sufufakum. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Nah ini ya sawu ini kan apa-apa jadi berdiri kita di sini melihat makmum. Sawu berdiri, jangan kayak gini dong. Sawu sufufakum fa inna apa enggak menghadap ke imam. Salah itu. Nah, begini sawu sufufakum fa inna menghadap ke sini dulu diperhatikan shopnya. Sawu luruskan. Sawu itu artinya monggo kalau di bahasa Jawanya, monggo sareng-sareng luruskan sufufakum shop iku lagi lho, barisan lurus garis ya. Fa inna sesungguhnya taswiyatas sufufi dengan meluruskan shop ini lurus shopnya itu dan rapatnya kaki itu minta mamis sholat termasuk sempurnanya sholat. Umar. Jadi Umar itu kalau sudah sholat di sini dulu awalnya kalau masih ada renggang dipukul kakinya. Coba sampai ke sini. Coba sampai ke sini. Ini shopnya yang benar. Tak kasihkan ya. Yang jadi ukuran rob sapi ini mepet, kaki mepet, kakinya kayak gini. Nah inilah. Ini Pak, kakinya lah. Kalau kayak gini masuk setan. Kok mungkin ya? Ya, ada dikasih setan. Jadi begini. Di sini belum, saya renggang-renggang ini ya. So, ini mestinya bisa ditempati 12 orang, cuma ditempati 10 orang. Di sana dibiarkan kosong karena salah. Padahal imamnya juga setiap imamnya itu belum muncul, belum terbiasa. Padahal kata Nabi, kalau pahala sholatnya ingin sempurna, syaratnya
Sopnya harus lurus, rapat. Dua itu, lurus, rapat. Nah, jadi kayak gini rapat kayak gini. Nah, ini kaki rapat. Kalau kayak gini kan nggak rapat. Kita masih banyak kesalahan. Terus kaki juga kadang-kadang gini kakinya. Ya Pak Widodo, ada yang orang sholat kakinya kayak gini ya. Kalau kita sholat itu seluruh anggota tubuh kita, kepala kita, tangan kita, lutut kita, kaki kita semuanya menghadap ke kiblat. Kalau gini kan, ini Amerika, ya, Amerika, ini Australia. Ada ya Pak Hadi? Imam-imam itu kadang-kadang masih kita temukan. Imam kayak gini, kaki opo, kaki nggak mau taat, minta dipentung ini salah. Sudah mekangkang, jadi lurus kayak gini. Kayak gini juga salah, kayak gini juga salah, yang lurus ngikutin badan. Nah ini. Tapi jangan kayak gini kakinya. Nah, ini. Fa inna taswiyatas sufufi, kata Nabi, dengan lurusnya sop, dengan rapatnya sop, min tamamis shalah, adalah merupakan syarat, kalau dibahasakan merupakan syarat sempurnanya sholat. Jadi kalau sholatnya renggang, nggak mepet, baunya nggak mepet-mepet, berarti sholatnya pahalanya kurang. Mestinya dapat 100 Pak Sodik, di case cuma 60. Iya, ya karena nggak paham. Nggak paham. Mokong. Tapi memang banyak nggak paham Pak Iwan ya. Diterangkan kalau nggak salah, nggak pahamnya. Kemarin tuh ada yang apa tuh batal, ya di dalam shop itu yang maju itu apa, yang belakang apa sampingnya. Kalau ada yang batal di depan, kan mundur dia. Ya. Tapi di sampingnya ada waktu itu. Ya. Siapa tuh? Pak Jupri waktu itu kan batal ya. Kalau jadi batal, kata ngawos misalnya, ngentut, mundur. Orang kan renggang. Yang di sini ke sini, terus semua mepet. Mungkin enggak mau mepet. Kan sebetulnya ya mepet. Allahu Akbar, kita ini bergerak. Ya. Jadi pemasangan Allah liman hamidah harus bergerak, merapatkan. Kalau misalnya tidak ada sop yang di belakang, yang di sini mepet. Tapi kalau ada sop yang di belakang dia mundur, yang paling bagus ini sini maju. 1, 2 aja. Kalau di sana biar nggak bergerak semua kan? Ya, nggak bergerak semua. Kalau di sana kan gerak 1, gerak semua. Kalau di sini cukup 1. Kalau itu ada sop yang di belakangnya, kalau nggak ada ya yang di sini harus bergerak. Ya. Karena kalau dibiarkan renggang berdosa. Kenapa berdosa? Wong diperintahkan suruh merapatkan, kok biarkan renggang, ya. Minimal pahalanya dikurangi tadi, tekor. Anehnya orang tua itu kalau duit nggak mau tekor, ya. Ya Pak Sodik, orang itu kalau duit nggak mau tekor, ya. Biar cuma 10.000 apa 1.000 rupiah dikejar, kurang Pak ya. Tapi nek pahala tekor melulu. Ya ini karena gini. Nah ini kesalahan. Diperbaiki. Sudah sopnya nggak karu-karuan, imamnya sisan, apa tadi Pak Sis, imamnya mau coba Fatihah kecepetan, rukunya kecepetan, sujudnya kecepetan. Sebetulnya kalau kita baca dengan tertib, rukun ini dibaca ya, itu subhana rabbiyal azim, membacanya jangan cepat-cepat, bisa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbi, pas itu, pas temponya. Atau membaca ini, boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh juga gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh dibaca waktu ruku baru sujud. Atau boleh juga subhana rabbuna rabbul malaikati warru. Boleh. Tapi biasanya orang membacanya kayak gini, termasuknya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamdahu, rabbana walakal hamdu. Nah, ini yang salah. Siapa yang ngejar? Siapa yang ngejar? Nah, makanya kata Nabi ini hadis lagi.
Al-ajalatu, ya ini. Al-ajalatu. Al-ajalatu minasyaiton. Minasyaitoni. Ya ini perhatikan. Al-ajalatu, tergesa-gesa itu, gopo, tergesa-gesa, cepet-cepet. Minasyaitoni itu termasuk perbuatan setan. Jadi kalau ada imam terus moconnya terlalu tergesa-gesa, cepet-cepet, makmumnya belum selesai membaca sudah gini, itu termasuk dia perbuatan setan. Perbuatan setan. Imamnya, bukan salahnya makmum, makmum kan mengikutiannya ya. Nah, makanya di dalam sholat itu tumak nina itu ya. Tumak ninatun ya. Tumak ni ya. Ya. Tumak ninatun. Tumak nina ini artinya anteng. Jadi dengan ya seperti ini. Ini namanya tumak nina. Sami Allahu liman hamidah. Baca dulu tumak nina. Ruku tumak nina. Maka dikasih bacaan itu supaya tumak nina. Jadi bukan sami Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu kalau hilang tumak nina, salatnya enggak sah. Ini rukun. Rukun salat. Dari perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain itu harus ada tumak nina. Ada jeda waktunya, anteng sejenak sesuai dengan kadar ukuran bacaannya itu. Pasti pas Pak Iman. Kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pas itu. Lesannya membaca, lesannya jadi imam, hatinya jadi makmum. Lesannya moco, hatinya ngikuti. Makanya kalau bisa usahakan paham bacaannya, paham maknanya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, dia yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dia maha terpuji. Subhana rabbiyal azim, maha agung Allah, maha besar Allah, dia maha terpuji. Ya, terpuji dalam segala sifatnya. Diulang-ulang itu begitu. Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, warhamni, ya Allah sayangi aku, wajeburni, ya Allah tutupi segala dosaku, warfa'ni, angkat derajatku, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu'anni, pas. Itu Allahu akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajeburni warhamni. Allahu akbar. Allahu akbar. Pertanyaannya, siapa yang ngejar? Siapa kira-kira Pak Iwan yang ngejar? Ya ini. Maka kata Nabi, kata Pak Imam, kata Nabi, kalau ingin khusyuk sholatnya, ingin apa namanya, fokus, ya, connect apa yang kita omongkan, yang kita baca dengan Allah itu connect, nyambung, maka salah satu syaratnya perpanjang rukumu, perpanjang sujudmu, kata Nabi. Sebetulnya kalau kita sholat sendiri boleh dibaca 11 kali. Boleh Pak Idro. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh ya. Subhana rabbiyal. Kalau salat sendiri, kalau jadi imam itu yang mana nyiksa makmum. Ya, boleh. Wong ada hadis Nabi itu kalau salat sebanding antara berdirinya, antara rukunya, antara sujudnya, antara sama lamanya sama Nabi. Ada hadis yang menjelaskan gitu ya. Berdirinya Nabi sama rukunya sama sujudnya itu sebanding. Jadi kalau kita seperti itu makmumnya lari ya, kesuwen cari apa itu ya. Ya nggak apa-apa loh, yang penting tetap tumak nina. Nah, ini. Makanya imam itu hati-hati. Imam itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau orang sampai tidak khusyuk, banyak sholatnya keliru gara-gara imam, awas kon mam nanti. Awas kamu nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Maka kita harus hati-hati, terutama bacaannya, bacaan Fatihahnya terutama Pak ya, karena bacaan Fatihah itu wajib ya. Coba sampai salah, umpamanya misalnya, Siratal ladzina an'amta alaihim
nggak ada bedanya alif sama ain. Artinya yang benar. Siratal ladzina an'am. Satu a, an'am, jangan an'am. Ya ya. An'amta alaihim. Ainnya ada. An'amta alaihim ghairil mag. Jangan mag. Ghairil mag. Jangan ghairil mag itu salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdo dot waladdo panjangnya 6 waladdallin mestinya begitu. Kadang-kadang orang itu kan dari kecil waladdallin ditambahin huruf fa. Jawa Tengah kok pakai 6. Iya itu. Ya memang begitu. Sama dengan daerah Ngawi ke sana. Al-Fatihah itu nggak bisa bilang Al-Fatihah, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil ngalamin, bukan alamin tapi ngalamin. Padahal nggak ada nga. Kampung kecamatannya juga gitu. Iya. Cuman persoalannya kalau kita ingin imamnya seperti itu, aduh, membutuhkan. Nanti bisa-bisa orang nggak sholat, mulai sholat di sini nggak ya bisa seperti itu. Tidak seperti itu. Ya kalau tidak ada yang mumpuni, yang di bawahnya. Sama kalau kita punya tamu. Sebaiknya kalau saya bertamu ke rumahnya Pak Imam, apalagi raja, dikasih kopi susu. Seharusnya, ya Pak Imam, menghargai tamu. Nggak ada kopi susu apa Pak Imam? Kopi hitam. Kopi saja. Nggak ada kopi juga, nggak apa? Sampai tidak disuguhi. Ya air. Seharusnya kopi susu. Tidak bisa. Air putih. Ya apa adanya? Tidak bisa seharusnya sebaiknya. Tidak bisa sebaiknya seadanya. Kalau sampai tidak. Sudah sampai waktunya Pak ya. Nah, nanti kita sambung lagi tentang masih sholat berjamaah. Jadi yang banyak menjadi masalah dalam sholat berjamaah ini terutama imam. Jadi imamnya keliru ya makmumnya ikut keliru. Tapi kalau imamnya sudah nyata-nyata keliru, makmum nggak boleh ngikut orang keliru. Ya Pak Imam ya. Kalau imamnya sudah ditegur, subhanallah, tetap keliru. Kita niat mufaroqah namanya, niat berpisah dengan imam, sholat sendiri nggak usah ikut. Orang tahu ya. Misalnya sholat maghrib dibuat 4 rakaat, ditegur gak diindahkan, ya kita sholat sendiri, berniat berpisah dengan imam. Nah, ini caranya. Demikian malam hari ini, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada kajian atau pada session berikutnya. Karena sholat berjamaah ini banyak sekali masalah yang belum sempurna. Masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Mudah-mudahan dengan cara ngaji seperti ini, apalagi nanti kalau kita saling tukar-tukar pengalaman, saling bertanya jawab, diharapkan ibadah sholat kita ini lebih sempurna ketimbang orang yang tidak pernah mengikuti pengajian, insya Allah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.